Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan pembahasan materi PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN kelas 11 bab yang ketiga dengan judul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Minggu lalu saya sudah membahas part yang pertama dengan pembahasan unsur hukum dan penggolongan hukum. Nah, sekarang pembahasan part kedua yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Jadi pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Oke ya, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian dan siap-siap untuk mencatat karena saya mengingatkan bahwa setelah ini kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Oleh sebab itu, silakan kalian perbanyak membaca buku dan menulis catatan-catatan yang kalian butuhkan. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Sistem peradilan di Indonesia. Berbicara sistem peradilan di Indonesia, biasanya ada dua istilah yang sering kali kita salah mengucapkannya atau tidak tahu artinya sehingga kita melakukan sebuah kesalahan kecil yang sebenarnya juga mendasar seperti itu. Di sini ada perbedaan istilah antara peradilan dan pengadilan. Coba kalian pahami pengertian dari masing-masing istilah ini. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Peradilan adalah proses. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan berupa badan atau instansi. Jadi sangat jelas ya perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kalau peradilan itu adalah prosesnya, kalau pengadilan itu adalah badan, instansi, atau lembaganya. Seperti itu. Selanjutnya, sistem peradilan di Indonesia itu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu diatur dalam pasal 24. Ini adalah pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, biar lebih mudah atau kalian bisa membayangkan seperti ini klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Yang ini ya. Ini adalah lembaga peradilan di Indonesia. Ada Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN atau TUN atau Tata Usaha Negara. Ini ya. Ini adalah aturan tambahannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 itu dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Ini adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Nah, di awal ini saya ingin membahas tentang Mahkamah Agung terlebih dahulu.
Mahkamah Agung atau MA itu memiliki kewenangan yang pertama, mengadili perkara pada tingkat kasasi. Nanti kita akan mengetahui perbedaan antara kasasi, banding, itu apa. Yang kedua, MA itu memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, wewenang Mahkamah Agung adalah kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi secara lebih rinci, nanti kalian bisa mengecek di website resminya Mahkamah Agung. Kalian cari profilnya atau sejarahnya atau tujuan tentang tugas, kewenangan, fungsi dan lain sebagainya di sana sudah jelas, gitu ya. Nah, sekarang kita akan pecah lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, gitu ya. Nah, ini ya ada banyak lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada 4 garis besar peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dimulai dari peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Di bawah peradilan-peradilan ini juga terdapat sebuah lembaga atau instansi atau badan. Di bawah peradilan umum ada pengadilan tinggi. Di bawah pengadilan tinggi ada pengadilan negeri. Di bawah peradilan agama juga seperti itu. Ada pengadilan tinggi agama ya. Kemudian ada pengadilan negeri yang di bawah peradilan agama. Di bawah peradilan militer ada pengadilan militer utama, kemudian ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer, ada pengadilan militer tempur. Di bawah peradilan tata usaha negara ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Di bawah pengadilan tata usaha negara ada pengadilan tata usaha negara. Yang ini jangan lupa dikasih agama ya, pengadilan tinggi agama dan pengadilan negeri agama. Lupa ya, saya tidak mengeditnya. Oke. Pengadilan tinggi, pengadilan negeri ini memiliki perbedaan. Yang pertama perbedaan kedudukan ya. Kalau pengadilan tinggi itu kedudukannya berada di daerah tingkat 1 atau ibu kota provinsi. Kalau pengadilan negeri itu di daerah tingkat 2 yaitu kota atau kabupaten. Nah, adanya pengadilan tinggi, adanya pengadilan negeri ini juga mempengaruhi sebuah istilah yang namanya banding dan kasasi. Misalnya ada sebuah kasus diadili di pengadilan negeri, sudah muncul keputusannya bahwa dihukum 5 tahun, tetapi kita tidak menerima keputusan tersebut, maka kita bisa mengajukan banding. Bandingnya kemana? Bandingnya ke pengadilan tinggi, ke sini ya. Pengadilan negeri ke pengadilan tinggi namanya banding. Kemudian di sini sudah ditetapkan hasilnya ternyata kita juga tidak menerimanya, maka kita bisa mengajukan kasasi. Kasasinya dari pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung, seperti ini. Oke, ini adalah perbedaan antara banding dan kasasi yang lebih jelas seperti itu ya. Banding itu artinya proses menentang keputusan hukum secara resmi. Kalau kasasi itu adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir yaitu Mahkamah Agung, dan di mana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Ya, kembali lagi ke gambar yang tadi ya, biar lebih jelas. Pengadilan negeri ke pengadilan tinggi namanya banding, kita tidak setuju. Kemudian kalau misalnya kita masih tidak setuju dengan keputusan di pengadilan tinggi, kita bisa mengajukan yang namanya kasasi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu lingkungan-lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum. Dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri itu berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Itu ya, kalau yang paling bawah itu namanya tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat
kedua atau banding. 1, kedua namanya banding. Mahkamah Agung mengadili pada perkara pada tingkat kasasi yang terakhir. Jadi berjenjang ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi namanya banding, pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung namanya kasasi. Yang kedua, peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Dasar hukumnya yaitu pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006. Kewenangannya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Oke. Yang ketiga, peradilan militer. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Di sini dijelaskan bahwa peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang dianggap sebagai prajurit. Dianggap sebagai prajurit ya berarti prajurit ya. Intinya ini adalah untuk orang-orang yang berprofesi sebagai berprofesi di bidang militer seperti itu. Kewenangannya memeriksa, memutus, dan mengadili perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Itu ya. Dan juga memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana, misalnya ada anggota TNI yang membunuh rekan sesama anggota TNI-nya, itu juga diadilinya di peradilan militer. Yang keempat, ada peradilan tata usaha negara. Berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, tahun 2021 saya ditetapkan sebagai kepala sekolah. Ternyata di dalam pemutusan surat kepala sekolah saya itu terdapat kejanggalan, maka surat tersebut dapat digugat. Sehingga nanti keputusannya bisa saja saya tidak jadi menjadi kepala sekolah atau mungkin direvisi seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas Mahkamah Konstitusi ya. Setelah kita membahas Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sekarang kita membahas Mahkamah Konstitusi. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jadi misalnya ada kewenangan di lembaga-lembaga negara itu yang tumpang tindih mungkin atau yang tidak sinkron, itu bisa diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini sudah pernah terjadi ya, kemarin di tahun 2019 ada sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, ada Komisi Yudisial. Ini juga tidak kalah pentingnya. Komisi Yudisial atau KY itu memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 13 UU nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 22 tahun 2004. Kewenangannya yang pertama yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dari kewenangan-kewenangan ini bisa saya simpulkan bahwa KY itu ibaratnya kayak pengawasnya hakim atau polisinya hakim, gampangannya seperti itu. Tugasnya KY, karena KY itu memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, maka KY memiliki tugas yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan yang terakhir mengajukan calon hakim agung ke DPR. Inilah Komisi Yudisial. Nah, ini yang terakhir akan saya bahas alat kelengkapan peradilan. Jadi dalam sebuah proses peradilan atau persidangan seperti itu, paling tidak itu ada 4 alat kelengkapan atau ada 4 petugas ya. Yang pertama adalah polisi. Tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berwenang untuk titik-titik nanti akan saya share linknya di kolom deskripsi karena sangat banyak begitu ya, kalian bisa membacanya sendiri. Yang kedua, kejaksaan. Pelaksanaan tugas kejaksaan itu dilaksanakan oleh seseorang yang bernama jaksa atau dinamakan jaksa, bukan namanya jaksa ya, tapi disebutnya itu jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Apa itu penuntut umum? Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ini jaksa. Yang kedua, kehakiman. Tugas dan wewenang lembaga kehakiman berada di tangan hakim. Ya, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara-perkara yang ada. Hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini contoh yang bisa dilakukan hakim. Bisa menceraikan suami istri, tentunya bukan menceraikan secara dalam tanda kutip negatif ya, tapi ini memang tugasnya Bapak Hakim menceraikan suami istri kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga mereka terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluarnya dan mereka memutuskan untuk bercerai. Yang kedua, memasukkan orang ke dalam penjara. Yang ketiga, merampas kekayaan seseorang. Yang keempat, menyita dan melelang harta orang. Yang kelima, menyuruh orang membayar denda atau ganti rugi. Dan yang keenam, menghukum mati seseorang. Inilah hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang hakim. Tentunya ini dilindungi oleh hukum. Sudah ada aturannya. Begitu. Yang terakhir, alat kelengkapan dalam peradilan ada yang namanya advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Nah, jasa hukum itu seperti apa? Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Itu ya. Inilah alat-alat kelengkapan peradilan, ada polisi, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Dan yang terakhir, ini ada satu quote yang saya ambil dari internet. Di sini tertulis ada nama Vini Sadewa. Quote-nya yaitu, jika kekerasan hati memiliki pasal hukum, maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya. Silahkan
kalian maknai quotes ini dan kalian tuliskan pendapat kalian berkaitan dengan quotes ini di kolom komentar. Saya pengen tahu apa pendapat kalian tentang quotes ini. Terima kasih anak-anak, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, marilah kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat terhadap aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut dibuat bukan untuk malah menyengsarakan kita, tapi pada dasarnya hukum atau aturan itu dibuat dalam rangka menciptakan suatu keadilan, menciptakan ketertiban, menciptakan kenyamanan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari bersama-sama menjadi generasi yang hebat, generasi yang tertib, generasi yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.